Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih kepada, panitia dari Kamadis UGM yang sudah menyelenggarakan webinar yang luar biasa ya. Di sesi pertama tadi, Excel, anak muda yang luar biasa, itu sudah, menjelaskan banyak hal dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Excel ya. Dan mungkin kita akan mulai saja sesi kedua, sesi ini melengkapi sesi yang pertama. Di sini saya akan coba, jelaskan kepada teman-teman terkait dengan investasi. Nah, ini saya akan bagi penjelasan saya menjadi beberapa beberapa, sesi ya. Jadi, ini adalah yang diminta oleh panitia untuk saya jelaskan. Saya akan menjelaskan mengapa kok kita harus investasi sejak dini, tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Axel. Kemudian apa itu jenis-jenis investasi, apa yang harus diperhatikan dalam investasi, apa yang harus dihindari, dan juga apa sih tips untuk memilih instrumen investasi yang ada. Nah, kita mungkin akan masuk ke perkenalan singkat saja. Jadi, beberapa ada yang tahu saya sebagai content creator di channel YouTube ya, dari bicara investasi. Tapi aslinya saya sendiri tidak bergerak di bidang finance gitu ya. Saya dosen di Teknik Sipil, UK Petra, eee, dan saya mulai investasi itu juga sama, belajar dari nol, belajar dari awal, dan saya istilahnya mencoba investasi itu 2013 di saham pada awalnya justru ya. Kemudian saya investasi di reksadana 2018 dengan pengalaman yang saya punyai di dalam investasi, saya maka coba untuk sharingkan di channel YouTube saya. Dan 2013 pada saat saya pertama kali mulai investasi itu usia saya 26 tahun. Jadi bagi teman-teman di sini yang usianya tadi saya lihat di chat ya 20 tahun, 21 tahun, itu masa depan kalian sangat cerah sekali. Karena kalian bahkan pada usia 21 tahun saya sama sekali tidak 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 tahu apa itu investasi, tidak pernah mengalokasikan apa yang saya dapatkan di investasi, bahkan setelah saya bekerja pun itu saya sama sekali tidak ada perencanaan gitu ya. Jadi teman-teman di sini itu luar biasa kalau seandainya memang sudah mulai investasi. Nah, mungkin ini beberapa video yang sudah saya buat, nanti mungkin bisa dicek aja di YouTube. Kita mungkin akan mulai pertama kali terlebih dahulu, mengapa sih kita itu harus investasi sejak dini? Mengapa kita investasi itu tidak nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi? Dan saya suka menjelaskan analogi seperti ini ya. Ketika kita muda, ada 3 hal yang mungkin kita harus lihat ya. Yang pertama kita punya energi, karena ya memang masih muda, kemudian kita juga punya waktu yang sangat banyak, tapi ada satu hal yang kita tidak punya, yaitu kita tidak punya uang. Oke, itu pada saat kita muda, kita bergantung dengan orang tua. Nah, nantinya ketika teman-teman nanti sudah lulus dari UGM, kemudian bekerja, teman-teman akan masuk ke dalam fase dewasa. Jadi di fase dewasa tadi, teman-teman akan punya energi yang banyak, waktunya mungkin tidak ada. Kenapa? Karena teman-teman sibuk bekerja, tapi teman-teman akan punya uang. Uang akan dapat setiap bulannya dari pekerjaan teman-teman. Nah, permasalahannya setelah kita nanti dewasa, akan tiba saatnya kita nanti beranjak tua, oke? Atau kita harus pensiun. Dan di sini energi jelas tidak akan punya sebesar ketika kita masih muda maupun ketika kita masih produktif pada saat dewasa. Masalahnya berikutnya, untuk waktu dan uang ini sangat amat tergantung dari apa yang kita lakukan pada saat muda. Jadi ada 2 skenario di sini. Yang pertama adalah tidak punya waktu, tidak punya uang. Kenapa? Karena pada saat muda tadi tidak tidak melakukan investasi, tidak saving, tidak merencanakan keuangan dan baik, sehingga masih tetap harus bekerja setelah nantinya tua. Yang berikutnya tidak punya uang karena ya itu tadi, mungkin terpengaruh dengan simbol YOLO gitu ya, you live only once. Jadi semua dibeli, semua dicoba, foya-foya dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai skenario ini yang terjadi. Dan harapan kita adalah ketika kita tua, kita punya banyak waktu karena kita sudah punya aset yang bisa mengcover semua kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu bekerja lagi dan juga kita punya uang istilahnya ya. Dan satu quotes yang menarik yang saya dapatkan dari kenapa kok kita itu harus berinvestasi itu ada dari Albert Einstein dan mungkin ini sudah dikutip di banyak hal ya di banyak blog maupun di banyak seminar dan sebagainya. Albert Einstein mengatakan bahwa compound interest atau bunga berbunga itu adalah keajaiban dunia yang ke-8. Dan kita akan coba pahami definisi dari compound interest itu seperti apa.
Nah, saya akan coba jelaskan secara singkat compound interest itu seperti apa dan mengapa kok ini jadi alasan bagi kita untuk kita mulai investasi dari sekarang. Misalkan kita punya suatu uang, misalnya $10.000 gitu ya, dan bunga berbunganya itu adalah 10% per tahun. Apabila aset tersebut kita tidak bungakan bunganya. Jadi ketika seandainya 10.000 tadi, 10% kan 1.000 ya, 10.000 dikalikan 10% 1.000. 1.000-nya teman-teman ambil, teman-teman tidak memasukkan kembali ke instrumen investasi, yang terjadi total dari interest teman-teman atau bunga investasi teman-teman itu hanya 10.000. Ini kita namakan sebagai simple interest, bunga sederhana. Tapi bayangkan ketika 1.000 tadi kita masukkan kembali ke instrumen investasi, maka di tahun kedua 1.000-nya akan tambah jadi 1.100, 1.210 dan seterusnya. Sehingga apa yang kita dapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apabila kita tidak berbungakan. Nah, saya coba pakai analogi, ada 3 orang di sini, Bob, Anthony, dan Jennifer. 3 orang ini memasukkan di instrumen investasi yang berbeda-beda. Kita nanti akan bahas di belakang ya. Tapi saya rasa 3 ini adalah instrumen investasi yang teman-teman di sini tahu semua. Misalnya kita masukkan di tabungan, di bank, return-nya paling 1% per tahun. Kemudian kita masukkan di deposito, di mana return investasinya itu 4% per tahun, dan saham itu di 12% per tahun. Nah, masing-masing dari mereka itu menyisihkan uangnya sebesar 1 juta per bulan, dan akan coba melakukan hal ini semua selama 30 tahun. Nah, kita coba lihat nih, kira-kira seberapa besar sih bedanya. Pertama, kalau seandainya kita cek di 10 tahun pertama, si Jennifer tadi akan memiliki total aset sebesar 230 juta. Dan kedua orang teman yang lain itu hanya 150 juta ke bawah ya. Tapi di sini letak keajaiban dunia ke-8-nya apabila kita panjangkan menjadi 30 tahun. Dan ternyata aset dari Jennifer itu akan menjadi 3,5 miliar setelah 30 tahun. Sedangkan kedua orang yang lainnya bahkan 1 miliar aja tidak ada. Nah, bayangkan apabila kita teruskan lagi, ini tadi sudah 30 tahun ya, kita teruskan lagi ke sampai 50 tahun. Si Jennifer akan punya aset sebesar 39,1 M. Bahkan itu asetnya lebih dari 20 kali lipat ya dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tadi ya, Bob dan Anthony ya. Dan inilah alasan mengapa tadi Axel tadi sempat bilang ya, kapan saat terbaik untuk investasi. Kemarin, kalau seandainya kemarin itu tidak sempat investasi, ya sekarang waktu untuk investasi, karena ada power of compounding, itu yang pertama, dan yang kedua, kita mau nanti kita tuh tua tuh punya profil seperti apa sih? Apakah kita mau tetap harus bekerja, kita mau ada punya uang atau tidak, atau kita mau kita bisa pensiun dengan bebas tanpa harus khawatir tentang keuangan kita. Oke, dan saya rasa usia 20 tahun itu usia yang sangat muda sekali dan sangat dini sekali untuk investasi. Jujur ketika saya masih bekerja ya, istilahnya saya lulus S1 di UK Petra juga, kemudian di teknik sipil, saya kerja, kemudian saya studi lanjut. Kenapa kok saya memutuskan untuk investasi? Karena usia 26 tahun itu saya menikah. Setelah menikah kan yang dibawa itu kan bukan hanya diri sendiri kan, tapi ada istri dan juga nanti ada keluarga. Bayangkan ketika saya sembrono dalam mengatur keuangan, apa yang terjadi dengan keluarga saya. Dan itu tipping point itu istilahnya apa ya, poin yang membuat saya itu akhirnya mau berubah dan mau belajar. Dan untungnya pada saat itu saya sedang studi lanjut dan ada akses untuk ke perpustakaan ya pada saat itu ya. Sehingga saya banyak baca dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dan mungkin ini yang paling ingin diketahui oleh teman-teman di sini. Mungkin sebelum saya masuk ke sesi ini, ada nggak teman-teman yang sudah mulai investasi? Kalau ada bisa ketik di chat dan coba ceritakan sih sempat investasi di mana? Apakah deposito, atau reksadana, atau yang lain-lainnya? Mungkin saya ingin lihat ya. Kira-kira teman-teman di sini sudah pada mulai investasi atau belum ini di sini? Oke, ada yang di reksadana, deposito mungkin, atau saham. Oke, saya lihat di sini rata-rata jawabannya ada di reksadana, ada di deposito, ada di saham, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis investasi. Yang pertama, kita harus definisikan dulu sebenarnya apa sih investasi itu, karena tiap-tiap orang punya pemahaman investasi yang berbeda-beda. Saya sendiri punya pemahaman investasi, tapi mungkin orang lain ada yang menganggap, oh ini bukan instrumen investasi, tapi instrumen yang lainnya gitu ya. Nah, definisi dari investasi kalau menurut saya itu ada 4 elemen. Oke, yang pertama kita tanamkan uang atau modal kita.
Ini yang bagi saya ya. Jadi ya memang betul ya ada yang bilang investasi layar ke atas, baca buku, ikut seminar dan sebagainya. Cuman definisi investasi yang nanti kita bahas di sini adalah ketika kita punya uang kita tanamkan. Itu adalah definisi investasi yang pertama. Kemudian yang kedua, investasi itu harus bisa menghasilkan cash flow. Cash flow itu apa teman-teman? Jadi misalnya kalian investasi di deposito, itu akan menghasilkan bunga setiap bulannya. Obligasi akan menghasilkan kupon. Saham menghasilkan dividen, dan saham sendiri kan kalau kita lihat itu adalah perusahaan kan. Perusahaan itu kan menghasilkan laba. Laba sendiri sebenarnya itu punyanya kita, tapi sebagian ditahan untuk dikembangkan untuk ekspansi. Tapi kita juga dapat sebagian nih dari dividen untuk saham sendiri. Dan masa yang akan datang. Jadi yang namanya investasi itu tidak bisa kita maunya instan, invest sekarang, minggu depan ingin dapat hasil gitu ya. Pasti tujuannya adalah untuk di masa yang akan datang, bukan untuk misalnya beli saat ini, kemudian kita dapatkan sore nanti dapat uang untung berapa sih? Bukan, itu untuk masa yang akan datang. Dan yang paling penting itu yang terakhir, dapat dikelola secara pasif. Artinya, ketika kita ingin berinvestasi, jangan sampai kita tiap hari ngeliatin investasinya kita. Jelas ya? Harus bisa dikelola secara pasif tanpa kita tuh harus spend waktu yang banyak, 5 jam sehari, 6 jam sehari, liatin layar, liatin misalnya running trade, dan sebagainya. Itu namanya bukan investasi, tapi itu kerja. Oke? Jadi nanti saya akan jelaskan ya, investasi dan trading itu apa bedanya. Dan dari sini ada beberapa instrumen investasi sesuai dengan definisi ini ya. Yang pertama deposito. Ini yang paling basic ya. Jadi di deposito tadi kita masukkan uang kita ke bank, bank nanti akan memberikan suatu bunga tertentu, kemudian nanti di akhir periode investasi kita akan mendapatkan pokok kita kembali beserta bunga di sepanjang perjalanan investasi kita. Return-nya itu rata-rata 3,5 sampai 4,5% per tahun. Jadi itu mengikuti yang namanya suku bunga dari Bank BI gitu ya. Mungkin 3 tahun yang lalu beberapa bank ada yang memberikan deposito sampai 7% ya. Pada saat ini kan suku bunga lagi turun gitu ya. Jadi terjadi penurunan juga. Resikonya kita bisa bilang kalau ini nyaris bebas resiko ya, karena pertama kalau teman-teman punya deposito itu kurang dari 2M, itu masih ada lembaga penjaminnya. Nah, tapi ya tentu saja ketika memang ternyata tidak ada resiko, ya otomatis kita tidak bisa berharap return yang tinggi. Karena ada prinsip yaitu risk and return yang harus seimbang. Nah, kemudian yang kedua yang cukup umum itu adalah obligasi. Obligasi itu artinya kita ambil contoh negara ya, negara Indonesia itu pasti punya yang namanya pengeluaran dan pemasukan. Apa yang terjadi ketika pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara Indonesia, misalnya untuk menangani COVID, membangun infrastruktur, kemudian untuk membayari pegawai negeri dan sebagainya, itu kurang. Itu lebih besar daripada penerimaan yang mereka dapat dari pajak dan sebagainya gitu. Mereka harus berhutang untuk menutupi defisit itu. Nah, gimana caranya mereka berhutang? Pilihannya ada banyak. Mungkin mereka berhutang ke Bank Dunia atau ke IMF gitu ya untuk berhutang. Opsi lainnya adalah berhutang ke kita sendiri sebagai warganya. Nah, disitulah letak dari obligasi, yaitu surat hutang, istilahnya ya. Pemerintah berhutang pada kita, pemerintah akan memberikan imbalasi yang lebih tinggi daripada deposito, dan ini ada banyak sekali penjelasan tentang obligasi-obligasi, mulai dari ORI, sukuk, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari di internet, infonya bisa dapat dengan sangat mudah ya. Dan juga obligasi ini selain diterbitkan pemerintah, juga ada yang diterbitkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, return-nya berapa sih untuk obligasi ini? Return-nya kalau seandainya kita bicara tentang obligasi negara itu sekitar 5,5% per tahun. Lagi-lagi kembali ini tergantung dari suku bunga ya, tapi biasanya 1-2% di atas suku bunga dari Bank Indonesia atau di atas deposito 1-2%. Oke, nah resikonya apa? Kalau seandainya teman-teman itu pegang sampai masa jatuh temponya, misalnya 2 tahun obligasinya atau 3 tahun, itu kita bisa bilang untuk obligasi negara itu tidak ada resiko, karena negara Indonesia itu tidak pernah gagal bayar dari awal merdeka sampai saat ini. Kalau seandainya yang dipegang adalah obligasi korporasi, barulah ada resiko ketika si obligasi perusahaan tersebut misalnya gagal bayar karena kondisi pandemi dan sebagainya, maka uang teman-teman bisa hilang gitu ya. Jadi resikonya itu kalau untuk negara nyaris tidak ada, tapi mungkin lebih karena teman-teman kalau saya teman-teman menanamkan 3 tahun dan ingin ditarik dalam waktu 2 tahun, ya bisa jadi teman-teman ketika jual sebelum jatuh tempo, ya ada yang namanya penurunan gitu ya. Resikonya lebih ke arah likuiditas gitu ya, karena kita tempatkan di jangka waktu yang lebih lama daripada deposito.
Dan yang ketiga ini yang mungkin cukup populer pada beberapa tahun terakhir ini ya, terutama di tahun kemarin ya, itu adalah saham. Yang saham ini, saham sendiri sebenarnya kalau definisi basicnya adalah kita ini menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Misalnya kita bicara BCA, Astra, Unilever, dan sebagainya. Artinya ketika kita membeli sahamnya mereka, kita menjadi pemilik perusahaan. Ya pemiliknya ya 0,0000 sekian persen. Tapi setidaknya ya kita bisa bangga kalau misalnya Indomie itu saya loh yang punya gitu ya. Kalau misalnya mau joke sama teman-teman gitu ya, joke-nya mungkin diganti ya, joke-nya lebih keren-keren dikit gitu. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari saham itu return-nya ya kalau kita bicara IHSG atau tadi sudah sempat disinggung oleh Excel ya, itu adalah indeks di mana dia mencatat 700 perusahaan, pergerakan dari 700 perusahaan itu dicatat dalam satu angka yaitu IHSG, indeks harga saham gabungan. Kalau kita cek historisnya dari tahun 80-an berdiri sampai sekarang, itu sekitar 10 sampai 13% per tahun. Tidak bisa hanya kita lihat oh tahun ini naik 10%, tahun lalu turun 5%, tahun depan naik 20%. Kita harus lihat dari jangka panjang, karena kalau dalam jangka pendek masih bisa naik dan turun. Itu sekitar 10-13% per tahun. Kemudian ada juga dividen ya, dividennya itu antara 1-3%, tergantung teman-teman belinya pada saat kapan gitu ya. Ketika pada saat murah ya dapat dividennya lebih tinggi, pada saat mahal ya dapat dividennya mungkin lebih rendah. Tapi perhatikan, kembali ke teori risk and return, ketika return yang ditawarkan itu lebih tinggi, 10-13%, ada yang namanya resiko. Resikonya apa? Kalau teman-teman pegang dan butuh hanya dalam jangka pendek, ada kemungkinan teman-teman beli dalam jangka pendek, ada yang namanya penurunan harga. Dan penurunannya itu bisa ekstrim loh, bisa lebih dari 30%. Saya cerita sedikit ya, jadi ketika persis di tahun lalu, tanggal-tanggal ini, 25-27 Maret, portfolio saham saya itu sempat menyentuh posisi minus karena saya dari awal investasi kan sejak beberapa tahun yang lalu ya. Jadi saya ketika ada pandemi ya tetap ada investasi di saham. Itu saya sempat menyentuh minus 45%. Bayangkan ya, teman-teman bisa enggak asetnya itu turun 45% dari 100 juta misalnya turun ke 55 juta. Kuat apa enggak? Kalau seandainya memang merasa tidak kuat, ya jangan ya cobalah lihat instrumen investasi yang lainnya. Oke, berikutnya ada yang namanya reksadana. Jadi di reksadana ini daripada kita membeli sendiri, kita datang ke bank buka deposito sendiri, kemudian kita obligasi kita juga buka sendiri, kita menyerahkan uang kita itu ke yang namanya manajer investasi. Kemudian manajer investasi itu akan mengumpulkan dari investor-investor lainnya, dan dia akan coba tempatkan di instrumen-instrumen investasi. Apabila si manajer investasi tersebut menempatkannya itu ke deposito, kita namakan ini adalah mayoritas deposito ya, kita namakan sebagai reksadana pasar uang. Ditempatkan mayoritas di obligasi, kita namakan sebagai reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Ditempatkan mayoritas ke saham, kita namakan sebagai reksadana saham. Jadi itu inti dari reksadana. Dan mengapa kok orang-orang memilih reksadana gitu ya dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain, kan bisa beli sendiri gitu ya. Ada banyak hal ya, tiap-tiap orang bisa beda-beda ya. Ada yang tidak mau ribet, ada yang tidak mau milih saham sendiri, ada yang tidak tahu harus beli obligasi apa, atau ada yang cuman hanya bisa menabung 100.000 gitu ya, 100.000, padahal 100.000 per bulan itu tidak tahu deposito, enggak ada yang maksudnya yang mau menawarkan 100.000 gitu ya, minimal harus 1 juta dan sebagainya. Ya kita masukkan aja ke reksadana gitu ya kalau seandainya teman-teman memang bingung. Tapi ada downside-nya. Downside-nya adalah teman-teman harus bayar yang namanya fee management. Jadi nanti di dalam return-nya teman-teman yang dapatkan itu sudah terpotong dengan yang namanya return dari biaya dari manajer investasi. Nah, ada beberapa yang lainnya juga yang nanti kita bisa browsing ya, yang mungkin lebih tidak umum. Ada ETF, ada peer-to-peer lending, dan properti ini mungkin instrumen investasi dari orang tuanya teman-teman gitu ya. Mungkin kalau sekarang ini tidak banyak anak-anak muda yang mulai investasi di properti, tapi properti ini salah satu investasi yang bagus juga di Indonesia karena Indonesia ini adalah negara yang luas, kemudian pertumbuhan penduduknya masih banyak, setiap tahun orang-orang akan mencari rumah. Kan tidak mungkin ketika menikah kita tinggal di pondok mertua indah kan, pasti kita akan mencari yang namanya rumah sendiri. Dan karena Indonesia negaranya masih berkembang dan sebagainya, maka investasi di properti adalah salah satu investasi yang cukup bagus. Kemudian ada juga yang namanya derivatif dan sebagainya.
Dan sebelum mungkin saya akan lanjut ke berikutnya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau seandainya kita mau investasi ke obligasi, gimana sih caranya? Ini saya akan coba tunjukkan ya beberapa ya. Jadi saya akan coba tunjukkan untuk investasi di obligasi sendiri ada banyak sekali. Saya semua contoh yang saya berikan ini bukan saya tidak di-endorse ya. Jadi saya cuma sekedar menunjukkan saja sharing pengalaman saya. Untuk obligasi sendiri saya beli di satu fintech gitu ya, di mana fintech itu menjual obligasi. Jadi sangat mudah lewat web, lewat apps kita bisa beli. Di sini saya sempat membeli ORI 19, kuponnya 5,57%. Nanti akan dibayarkan ke rekening kita untuk bunganya gitu ya. Kemudian berikutnya tadi apa aja ya, selain obligasi ada saham. Nah, di saham sendiri juga ada yang namanya sekuritas. Jadi teman-teman bedakan ya, kalau mau investasi di saham itu kita harus buka rekening saham di sekuritas. Oke? Dan di sekuritas ini contohnya, jadi ini adalah sekuritas yang saya pakai. Di sini kita nanti bisa beli, misalnya kita mau beli bank BCA gitu ya. Ya kita nanti tinggal ketik aja, misalnya kita mau beli di harga berapa, di harga 32.000 gitu, terus kemudian kita tekan gitu ya. Sayangnya nih sekarang market lagi tutup, jadi kita nggak bisa beli. Nah, kemudian kita tinggal send, kemudian kita tinggal buy, dan nanti kita akan masuk di antrian di sini. Oke, jadi ini adalah sekuritas, dan sekuritasnya ada banyak di Indonesia ya. Ada Mirai, ada IPOT, ada Ajaib, ada BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Silakan teman-teman pilih saja yang teman-teman rasa nyaman, dan peer-to-peer saham sendiri itu menurut saya apapun sekuritas yang dipakai selama kita bisa mencapai tujuan kita yaitu membeli saham, maka sah-sah aja pakai apapun. Nah, untuk peer-to-peer lending sendiri saya juga ini adalah investasi yang cukup baru, mungkin baru 3 sampai 5 tahun terakhir. Jadi di sini kita teman-teman bayangkan ketika teman-teman naruh uang di bank, deposito, teman-teman dapat uang, kemudian uang itu dipakai oleh bank untuk meminjamkan, baik ke kredit lah, kredit mobil, KPR, kemudian usaha dan sebagainya. Nah, fintech ini dia ingin memangkas yang namanya bank, jadi teman-teman bisa langsung meminjamkan ke orang lain. Misalnya saya ambil contoh aja di sini ya. Jadi ini adalah bentar. Ini saya pakai. Oke, ini adalah contoh investasi, ada banyak peer-to-peer lending ya. Peer-to-peer lending ada banyak, ada Modalku, Amarta, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh di peer-to-peer lending. Saya akan coba jelaskan. Dia akan punya yang namanya marketplace, di mana di marketplace itu akan ada perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan. Dan di sini tujuannya adalah kita ingin menaruhkan di sini dana kita ingin mendanai yang namanya peminjam tadi. Misalnya kalau kita klik di sini, nah kalau kita klik di sini, ini adalah contoh pendanaan berupa invoice. Artinya ada perusahaan yang mengerjakan suatu proyek, dia sudah selesai, dia menerbitkan invoice untuk dibayar, tapi dia dibayar mundur. Tapi dia perlu dana untuk memutarkan uang. Nah, disinilah nanti kita bisa mendanai di sini. Jadi di sini ada 158 lender yang mendanai, kemudian ini keuntungannya lebih tinggi ya, tapi jangan lupa nanti ada yang namanya telat bayar dan gagal bayar, saya akan coba tunjukkan di sini. Nah, ini detail-detailnya ya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, dan saya akan coba tunjukkan ya, yang namanya investasi peer-to-peer lending itu ada yang namanya resiko gagal bayar. Ini lebih tinggi lagi resikonya daripada obligasi. Kalau negara Indonesia kan kemungkinan kecil sekali dia sampai gagal bayar ya. Perusahaan juga sama, apalagi kalau misalnya obligasi di perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi kalau seandainya kita pinjamkan uang kita ke UKM, ya ada kemungkinan dana kita nggak dibayar. Saya punya satu pengalaman di Lunas, ini Lunas ya, tapi pembayarannya bertahap dengan telat 280 hari. Ini telatnya hampir 1 tahun ini, teman-teman. Ada yang telatnya 89 hari, 79 hari, 30 hari, 4 hari. Bahkan ada juga yang gagal bayar di akun utama saya, ada yang gagal bayar bahkan untuk peer-to-peer lending ini. Jadi teman-teman ingat selalu prinsip risk and return, ketika ditawarkan return yang tinggi sampai 14%, 16%, pasti ada resiko di baliknya. Oke, saya akan coba lanjutkan presentasi saya kembali. Nah, pertanyaannya adalah, dari beberapa hal yang belum saya sebutkan, kita perlu tanyakan, ini investasi atau bukan? Untuk Bitcoin sendiri atau cryptocurrency, ini memang sedikit ada perdebatan ya, ada yang menganggap ini bukan investasi, ini cuma aset aja, ada yang menganggap ini investasi, dan sebagainya.
Tapi kalau kita kembali ke 4 definisi investasi saya, cryptocurrency ini dia tidak menghasilkan cash flow, gitu ya. Ya memang ada beberapa investasi yang tidak menghasilkan cash flow, misalnya teman-teman, beli jam tangan, kemudian jam tangannya naik harganya. Beli lukisan, kemudian lukisannya naik harganya. Beli kartu gitu ya, kartu dulu pada saat saya masih SMA, saya sempat main Magic the Gathering, nggak tahu sekarang masih masih zaman nggak, Magic the Gathering, itu kadang-kadang ada kartu yang harga itu bisa naik. Kartu di Pokemon, kemudian bisa naik kartunya. Nah, untuk cryptocurrency ini dia tidak bisa menghasilkan cash flow, kecuali nanti ada buka yang namanya bank, kemudian bisa deposito dalam bentuk kripto, dan bisa menghasilkan bunga setiap bulannya. Oke, baru kita bisa katakan ini sudah memenuhi 4 kriteria ini. Berikutnya lagi, kita bicara tentang trading ya. Jadi kalau trading itu ada 2 hal yang tidak ada. Pertama, tidak menghasilkan cash flow. Kenapa? Karena kalau mindset trading adalah keuntungan, bukan dividen gitu ya. Dan tidak dapat dikelola secara pasif. Teman-teman itu yang namanya trading itu kan jual beli kan. Sama seperti teman-teman misalnya punya usaha kecil-kecilan di marketplace gitu ya, di Tokopedia, Bukalapak, jual aksesoris HP, jual frozen food dan sebagainya. Itu juga trading loh. Teman-teman beli produk yang diminati oleh orang banyak, yang trennya itu sedang naik, kemudian teman-teman berusaha jual, beli dari supplier, teman-teman jual karena barangnya ini lagi dicari orang. Sama dengan trading juga. Bedanya di sini adalah produk finansial yang ditradingkan. Kalau menurut saya ini bekerja, bukan investasi. Nah, apakah teman-teman memang pekerjaannya setelah lulus kuliah itu adalah ingin menjadi trader profesional? Ya bisa jadi kalau misalnya memang itu, ya siapkan ilmunya untuk menjadi trader profesional gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin bekerja sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan passion-nya, dan kelebihan dari uangnya itu hanya ingin ditaruh di instrumen investasi tanpa kita harus pantau terus, ya coba dilihat instrumen investasi yang lain. Oke, untuk emas sendiri juga sama, dia tidak menghasilkan cash flow. Jadi istilahnya untuk emas sendiri, 1 kilonya di tahun ini akan sama dengan 1 kilo di 10 tahun yang akan datang. Tapi agak sedikit beda, kalau emas sendiri sering dijadikan bagi suatu negara itu untuk pedoman ya, kalau seandainya mau mencetak uang ya harus punya cadangan emas gitu ya. Dan biasanya emas sendiri digunakan untuk wealth preservation atau hedging gitu ya. Ketika rupiah kita melemah, ketika US dollar melemah, ya ada emas ini yang sebagai balance gitu ya, di mana suatu negara bisa nyetak uang banyak sekali, akhirnya kan nilai uangnya turun gitu ya. Tapi kalau emas karena dia itu langka, tidak bisa dicetak gitu ya, maka emas ini sebagai pedoman. Oke? Nah, semoga dari sini teman-teman bisa tahu ya jenis-jenis investasi itu apa. Saya akan coba lanjutkan ke apa yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi, baik sebelum maupun pada saat investasi. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita mengenal dari tujuan investasi itu sendiri. Tadi Excel sudah menjelaskan dengan sangat bagus ya mengenai tujuan investasi, dan banyak orang-orang itu yang sering salah merasa ketika investasi itu ingin mendapatkan uang dengan cepat, ya. Ingin ketika beli sahamnya itu naik 300%, kemudian dijual to the moon lah istilahnya meme-nya ya, saham-saham di luar sana. Dan yang terakhir ya pada intinya adalah ingin mendapatkan uang dengan cepat. Dan saya bisa katakan di sini itu adalah tujuan yang salah. Kenapa? Karena investasi itu jangan dijadikan untuk menjadi kaya secara cepat. Tadi Excel sudah menjelaskan dengan baik ya. Dan ini saya akan kutip ya salah satu perbincangan dari dua orang yang terkaya di dunia. Jadi Jeff Bezos sempat wawancara dari Warren Buffett, dia mengatakan investing strateginya itu sangat simpel gitu ya. Mengapa orang-orang tidak mengcopy aja? Warren Buffett ini adalah investor dengan return 20% per tahun. Oke, dia mengatakan karena tidak ada orang yang mau kaya secara lambat. Semua orang tuh maunya tuh kaya secara cepat. Nah, sebenarnya ada nggak sih kita itu ingin kaya secara cepat, kita ada nggak caranya? Jawabannya ada. Gimana caranya? Ya dengan kita bekerja. Jelas ya. Tadi ketika Excel ngomong kayak gini ya, saya ya sama gitu ya dengan apa yang diomongkan Excel. Kita mau kaya cepat ya dengan cara bekerja. Di UGM yang misalnya di Fakultas Kedokteran ya jadilah dokter yang baik. Yang nanti kerjanya misalnya yang sekolahnya di Fakultas Hukum ya jadilah lawyer atau judge yang baik. Yang di Fakultas Teknik ya jadilah engineer yang baik. Atau bukalah bisnis. Dengan cara bekerja, kita bisa menjadi kaya dengan cepat, bukan dengan investasi. Jelas ya? Jadi tujuan investasi itu kita harus pegang betul-betul. Dan ini juga ada tips ya.
Sebenarnya investasi itu hanya ini aja tipsnya. Tidak ada tips yang aneh-aneh. Kalian itu spend, uang kalian itu lebih rendah daripada yang kalian dapatkan, kalian ada surplus kalian investkan, kalian hindari hutang. Cuman 3 kata ini aja. Jelas ya. Jadi ini yang ada, yang kalian mungkin bisa temukan di banyak sekali buku, banyak sekali seminar, ya cuma 3 ini aja intinya. Spend less than you earn, invest the surplus, avoid debt. Oke ya, jadi 3 ini yang kalian harus pegang baik-baik. Ini adalah salah satu ilustrasi ya, kita punya uang, kita punya sesuatu, kemudian kita spend-kan, masih ada sisanya, kita gunakan kekuatan dari compounding yang tadi kita pelajari di awal. Oke? Nah, ini saya ambil ilustrasi sedikit ya. Jadi kita punya active income gitu ya, punya pengeluaran rutin. Kemudian kalau seandainya active income itu lebih besar daripada pengeluaran rutin, maka kita akan punya yang namanya surplus atau kelebihan. Oke, dari surplus tadi kita harus cover 2 hal ini, pengeluaran karena uncertainty dan pengeluaran dari masa depan. Ada dana darurat, ada proteksi. Tadi sudah sempat jelaskan di sesi pertama, saya tidak akan jelaskan lagi. Dan untuk masa depan tadi, kita juga harus punya yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang di masa depan. Mungkin kita nanti mau traveling, kita mau menikah, kita mau punya rumah, pendidikan untuk anak kita, terus kemudian kita harus menyiapkan dana pensiunnya kita. Dan disinilah letak dari investasi kita untuk mengcover pengeluaran-pengeluaran di masa depan, termasuk nanti dana pensiun kita. Sehingga ketika kita pensiun, kita tidak perlu lagi mengeluarkan, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Jelas ya, jadi investasi itu bukan jadi kaya secara cepat, tapi untuk memenuhi tujuan-tujuan investasi. Nah, di sini investasinya apakah harus di saham terus? Ya tidak. Memang betul saham itu merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan return tertinggi. Tapi tidak semua tujuan investasi itu bisa dipenuhi dengan saham. Nah, ini saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman ya, ini adalah IHSG kita. Jadi kalau kita lihat, jangka panjang sekali ya, dari tahun 2000, indeks kita selalu naik. Tapi akan ada masa-masa di mana terjadi penurunan di sini. Nah, bayangkan ketika teman-teman tuh invest di saham, masuknya di sini, tiba-tiba harus perlu uangnya itu di tahun sini, teman-teman kan rugi sampai 60%. Jelas ya. Jadi ketika kita investasi di saham, tidak tahu profil resikonya apa, profil resiko kita apa, kemudian durasi jangka pendek, ada kemungkinan kita itu malah rugi dalam berinvestasi. Saya sempat mengumpulkan data di Yahoo Finance, kemudian saya download historis dari IHSG setiap bulan, dan saya temukan data yang menarik gitu ya. Jadi kalau seandainya ini adalah IHSG, return IHSG 2000 sampai 2021, ini adalah durasi investasi kita. Apabila kita investasinya itu hanya 1 tahun, ada potensi kita itu investasi kita itu turun sampai 54%. Tapi ketika kita benar masuknya, kita bisa saja untung sampai 98%. Oke, dan rata-ratanya itu adalah 13%. Mediannya itu adalah 13% ya, rata-rata investasi ya. Kemudian kalau kita pegang 2 tahun gimana? Kita pegang 2 tahun, oh ternyata di tahun terjelek pun, di 2 tahun paling jelek pun, dari 2000 sampai 2021, itu kita ruginya berkurang loh dari 54% ke 16%. Oke, rata-rata investasinya, median investasi 10%. Kita pegang di 3 tahun, makin lama makin berkurang. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika kita memegang saham itu 4 tahun, maka paling apes pun, kita kalau seandainya rugi, itu ruginya 2%. Jelas ya, ini paling apes ya. Tapi bayangkan kalau kita cuma megang 1 tahun, kita ada potensi loh rugi sampai 54%. Kalau seandainya kita masuknya di harga yang terlalu tinggi gitu. Dan ketika lebih dari 7 tahun, itu tidak ada kerugian sama sekali kita invest di saham. Jelas ya, makanya ketika kita tanya dengan financial planner, terus kemudian edukator di finansial, selalu disarankan kalau mau invest di saham, investlah dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun, kalau bisa lebih dari 10 tahun. Karena ini alasannya. Karena dalam jangka panjang, investasi di saham itu akan selalu naik, dan naiknya itu sekitar 10-17% per tahun. Oke, ini di IHSG. Jadi kita pilih perusahaan-perusahaan yang misalnya memang merepresentasikan IHSG seperti apa, atau di reksadana saham yang mengikuti IHSG. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan, kita harus bisa memilih investasi yang tepat seperti apa. Saya punya strategi yaitu goal-based investing. Jadi investasi kita itu berdasarkan tujuan, bukan berdasarkan return tertinggi. Misalnya, saya punya tujuan, di sini saya bagi di 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
batasan jangka pendek bagi saya itu adalah kurang dari 2 tahun, itu masih jangka pendek. Antara 2 sampai 5 tahun itu jangka menengah, lebih dari 5 tahun itu adalah jangka panjang. Maka kita harus tempatkan instrumen investasi yang sesuai dengan apa goal-nya kita. Misalnya kalau saya untuk jangka pendek, ya saya hanya tempatkan di deposito dan di reksadana pasar uang. Saya tidak akan mau mencoba untuk menempatkan saham ketika seandainya saya perlu uang itu 1 tahun. Oke. Kemudian yang kedua, ketika sudah mulai jangka menengah, maka saya selain dari deposito dan pasar uang, kalau memang saya toleransi resikonya lebih tinggi, saya bisa tempatkan di obligasi, reksadana obligasi atau peer-to-peer lending. Dan yang terakhir, kalau seandainya untuk jangka panjang, untuk pendidikan anak gitu ya, dan untuk dana pensiun, saya juga bisa barulah saya memberanikan diri untuk investasi di saham, reksadana indeks, reksadana saham, ETF, properti, dan investasi-investasi lain yang profilnya itu adalah high risk, high return. Karena saya tahu tadi, kalau lebih dari 5 tahun, otomatis naik turunnya dalam jangka pendek tadi tidak akan kerasa, karena sudah lewat. Ini kira-kira rata-rata keuntungan ya, kalau seandainya teman-teman investasi di obligasi, kemudian di reksadana pasar uang, itu sekitar 4-6%, resikonya itu nyaris sedikit ya pergerakan harga ya, penurunannya. Tapi kalau di obligasi sendiri, itu akan ada volatilitas atau naik turun dalam jangka pendek, itu -5 sampai -10%, tapi expected return-nya naik. Nah, untuk saham sendiri itu bisa turunnya sampai 20%. Ekstrimnya pada saat pandemi kemarin, portfolio saya untuk saham sendiri itu turunnya sampai 45%. Untuk reksadana itu turunnya kalau nggak salah sampai 30%. Ini portfolio saya pribadi. Tapi ya saya tetap invest, kalau perusahaan-perusahaan yang saya punya itu tetap memang masih bagus, ya saya tidak akan jual pada saat itu. Bahkan pada saat itu karena saya punya cash, ya saya tambahkan kembali investasi saya di saham. Oke, yang berikutnya adalah kita hitung investasi rutin dan budgeting. Nah, misalnya kita list saja, kira-kira kebutuhan nabung rutin kita ini berapa sih, dan durasinya berapa, dan yang diperlukan berapa, kita list satu persatu. Kemudian kita masukkan ke kalkulator investasi, atau pakai Excel, atau pakai Google Spreadsheet, itu ada yang namanya time value of money ya, untuk bisa ngitung ya. Misalnya untuk 7,5 juta, kemudian perlunya 2 tahun, interest rate-nya di set 6%, maka kebutuhan nabung rutinnya itu adalah 330.000. Kalau seandainya kalian pakai Excel juga bisa dapat hal yang sama ya, 330.000 per bulan. Nah, dari situ nanti kita tempatkan di sini. Kita sudah tahu kalau tadi 2 tahun itu produknya apa saja, dan kita juga tahu berapa yang harus kita sisihkan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Jelas ya, nanti teman-teman bisa pelajari lebih detail ya, di internet banyak sekali hal-hal yang menjelaskan tentang ini. Oke, dan sebenarnya apa yang perlu kita hindari dalam investasi? Saya mengutip satu quotes yang menarik dari Prof. Damodaran. Dia mengatakan, if you want make 70% returns, be willing to live with a lot of danger. Tapi apabila kamu tidak suka dengan bahaya, ya jangan meminta 70% return. Jelas ya. Konsep risk and return ini adalah konsep yang sangat basic, dan memang itu yang terjadi. Kalau seandainya mau return-nya tinggi, ya harus siap dengan resiko yang tinggi pula. Oke, jadi di sini kita harus bisa bedakan apa itu investasi, apa itu spekulasi. Oke, investasi tadi kita sudah belajar ada empat definisi. Kalau spekulasi itu lebih ke arah ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, melihat karena ada berita-berita yang misalnya yang seperti ini, atau ikut-ikutan teman, itu kita namakan sebagai spekulasi atau judi bahkan. Nah, kalau trading beda juga. Kalau trading itu adalah pekerjaan. Kita mencari saham yang trennya sedang naik, berusaha untuk menjual di harga yang lebih tinggi lagi. Itu sama dengan produk apapun. Kita pasti akan mencoba mencari barang-barang di marketplace yang sedang diminati, yang harganya itu yang orang-orang sedang cari gitu ya, sehingga harganya itu naik gitu ya. Terus yang ketiga, ini yang sangat bahaya. Bedakan investasi dengan money game atau skema Ponzi. Itu yang harus kita hindarkan dalam kita investasi. Nah, saya ambil dari situsnya di OJK di tahun 2013, ini ada kerugian akibat investasi bodong sebesar 45 triliun. Oke. Dan bahkan pada saat pandemi ini ada banyak sekali investasi bodong yang ditutup karena tambah lama tambah banyak ya keluar ya. Dan ini dulu investasi bodong yang terjadi di tahun 2014-an, pada saat saya mau memulai investasi, bahkan teman saya ada yang ikut ini gitu ya, dijanjikan return sampai 1 bulan 30%. Syaratnya harus ngajak orang yang lainnya. Dan ini adalah ketika sesuatu itu too good to be true,
ya biasanya itu memang ya bodong gitu ya. Ketika teman-teman diajak, dikatakan bahwa ini return-nya tinggi, resikonya tidak ada, atau resikonya tidak ditunjukkan, sebaiknya harus lari cepat-cepat. Jelas ya. Nah, akan ada banyak sekali bentuk-bentuk investasi di masa depan yang dikemas seolah ini adalah investasi, tapi ternyata ini adalah investasi bodong. Ini harus dihindarkan dalam kita berinvestasi. Ini yang terakhir, tips untuk memilih instrumen investasi. Saya tadi rangkum dari apa yang saya jelaskan. Saya bagi jadi 2 sumbu ya, sumbu X bagi orang-orang yang di teknik gitu ya. Itu adalah durasi kurang dari 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun. Kemudian yang sumbu Y, toleransi resiko, jadi tinggi atau agresif, sedang atau moderat, rendah atau konservatif. Caranya kita tahu toleransi resiko kita tuh tinggi, sedang atau rendah. Bayangkan teman-teman invest, kemudian investasinya itu turun 5% atau 10%. Masih bisa tidur apa enggak? Kalau ternyata nggak bisa tidur, ya sudah lupakan ini. Sedang tinggi ini lupakan. Invest di yang rendah aja. Tapi kalau ternyata turun 20-30%, ya tetap bisa santai karena tahu apa yang dibeli itu adalah perusahaan yang misalnya bagus atau instrumen investasi yang bagus. Ya udah, berarti teman-teman selamat punya toleransi risiko yang tinggi. Nah, di sini untuk yang kurang dari 2 tahun, saya selalu sarankan, meskipun teman-teman bilang, Pak, saya ini turun 50% masih bisa tidur nyenyak, bahkan dengkur, Pak. Ya tetap nggak boleh investasi di saham, karena ketika nantinya turun 50% tadi sampai 2 tahun harus ditarik, ya beneran rugi loh. Jelas ya, karena tadi kita lihat dari data statistik, bahkan 2 tahun pun masih bisa turun banyak gitu ya. Jangan sampai ketika nanti teman-teman sudah punya keluarga, punya anak, kemudian mau daftar masuk, uang pangkal, bayar uang pangkal, sorry, Bu, Pak, kepala sekolahnya diomongin, saham saya masih belum naik, tunggu ya 2 bulan lagi, ya kan nggak mungkin kayak gitu. Anak teman-teman kan nggak mungkin akan mundur kan sekolahnya kan. Dan di sini juga sama berlaku untuk 2-5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Jadi bagi saya pribadi ya, hanya orang-orang yang punya profil resiko yang tinggi, yang tahan dengan turun 20%, 30%, itu yang bisa investasi di saham, reksadana saham, ataupun properti. Atau silakan teman-teman coba-coba dulu lah, uang kecil misalnya ya, ketika memang ada surplus, semua dana darurat proteksi tadi sudah terpenuhi, ya coba masukkan uang kecil di saham supaya tahu psikologisnya kuat apa enggak melihat yang namanya pergerakan harga. Oke, ini portfolio pribadi saya ya. Jadi kalau saya sendiri dana darurat 1 bulan tadi ada di tabungan, 5 bulan saya tempatkan di pasar uang, jadi saya total punya 6 bulan pengeluaran. Tiap-tiap orang beda-beda. Tadi Aksel sudah menjelaskan dengan sangat bagus. Kemudian dana pendidikan anak, untuk anak saya yang sekarang ini masih KB, playgroup, untuk TK dan SD saya masukkan di reksadana obligasi. Dan untuk dana pensiun, karena kebutuhan-kebutuhan saya yang lain sudah terpenuhi ya, untuk rumah ada, kendaraan ada, dan sebagainya, tinggal dana pensiun, maka ini saya langsung invest di dana pensiun, surplus saya kebanyakan ya. Jadi saya masukkan dana pensiun, saya bagi jadi 2, ada yang namanya portfolio reksadana, sepertiga dari dana pensiun saya taruh di reksadana, dan dari sepertiga tadi ini komposisi saya. Teman-teman bisa cari komposisi yang dirasa pas. Saya sendiri dari 33% tadi, 70%-nya saya masukkan di reksadana saham, 20% di reksadana obligasi, 10% di reksadana pasar uang. Oke, dan 2/3 yang lain saya investkan di saham, dan di saham sendiri juga tidak semuanya saya invest di saham. Ada 30% cash untuk ya berjaga-jaga ketika ada kesempatan untuk beli saham yang murah gitu ya. Ketika ada sesuatu, saya masih bisa untuk tetap invest di saham. Saya sendiri sahamnya hanya ada 4-8 ya, tapi per saat ini saya hanya punya 4 saham. Oke, sisanya saya tempatkan di cash itu bisa di reksadana pasar uang, bisa di tabungan. Untuk berjaga-jaga kalau seandainya ada kesempatan bagus, saya bisa tambah kepemilikan saya di saham. Oke, dan mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Semoga materinya tidak terlalu berat, tidak banyak istilah-istilah yang terlalu tinggi, tapi saya yakin anak-anak UGM ini itu pintar-pintar. Masuk UGM aja itu sudah hal yang sangat berat ya, masuk seleksi UGM. Saya yakin pasti istilah-istilah ini dengan sangat cepat bisa ditangkap oleh teman-teman sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Oke, wah menarik banget ya materi yang dibawakan oleh Pak Dodi. Nah, sekarang waktunya sesi tanya jawab.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa ya diisi link Slido tersebut. Nah, sekarang panitia akan men-share pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan apa ya yang kira-kira mau ditanyain? Oke. Kita mulai langsung dari pertanyaan yang paling atas. Dari saya sendiri sih. Siang Pak, saya Rikwin ingin bertanya, menurut Pak Dodi sendiri berinvestasi di reksadana saham atau index fund yang akan menghasilkan return lebih baik dalam jangka panjang? Ini maksudnya reksadana saham yang aktif dibandingkan dengan reksadana saham yang pasif gitu ya, index fund gitu ya, atau saham dengan reksadana. Reksadana yang di saham doang atau maksudnya reksadana yang dikhususkan untuk index fund gitu. Jadi maksudnya dibelikan ke semua saham gitu sih, Pak. Oke. Sebenarnya ya, ini mungkin banyak yang tidak sadar, reksadana indeks itu sendiri adalah, maksudnya indeks saham ya, IDX 30 atau LQ45, itu juga reksadana saham loh. Jadi dua-duanya ini sama-sama reksadana sahamnya. Bedanya kalau reksadana saham, racikan dari isi sahamnya itu ditentukan oleh si manajer investasi. Misalnya contoh, saya pakai reksadana saham yang paling populer ya, yang populer gitu ya, itu Sukor Invest Equity Fund. Kalau teman-teman di sini lihat aja di top holdings-nya, kira-kira apa saham-saham yang ada di sana. Kalau tidak salah ya, saya lihat kemarin tuh dia ada invest di Astra, kemudian di BNI, Gudang Garam, kemudian di Telkom, terus kemudian ada di perusahaan gas negara gitu ya. Nah, beda dengan index fund, kalau index fund itu adalah yang list-nya itu sudah ditentukan. Jadi misalnya IDX 30, dia hanya investasi di 30 saham tadi. Nah, untuk reksadana saham sendiri, daripada saya invest di reksadana saham, lebih baik kok saya yang sendiri yang ngeracik gitu ya. Karena kalau reksadana saham itu ada yang namanya fee management yang cukup tinggi, bisa sampai 4%. Kalau untuk saham, untuk mengalahkan indeks, saya lebih baik kelola sendiri. Saya fokusnya ke index fund. Itu kalau saya. Saya tidak mengejar return yang paling tinggi, tapi sebenarnya saya tidak tahu reksadana mana di masa depan yang bisa mengalahkan indeks. Mungkin di 5 tahun terakhir yang lebih tinggi itu adalah Sukor Invest Equity Fund, Sukor Invest Syariah Equity Fund, atau TRIM Syariah gitu ya, yang returnnya tinggi-tinggi. Tapi apakah performa gemilang di 5 tahun terakhir ini akan terulang di 5 tahun yang ke depan dengan fee management yang sangat tinggi, itu tanda tanya bagi saya. Lebih baik saya invest di saham dengan pengetahuan saya sendiri, atau kalau saya misalnya tidak ada pengetahuan, bisa tanya ke Axel ya, di Ternak Uang kan ada edukasi tentang saham gitu ya. Nah, dari situ saya akan berusaha belajar karena saya tidak keluar biaya untuk manajemen fee. Saya kelola sendiri. Untuk index fund adalah ya diversifikasi aja. Bisa jadi apa yang saya pilih itu akan kalah dengan indeks gitu ya. Makanya saya punya yang namanya index fund di situ. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Oni Harnantio. Selamat siang Pak Dodi, bagaimana strategi money management dan investasi untuk mencapai financial freedom di usia 45 tahun? Terima kasih. Oke, sebenarnya jawabannya simpel. Kalau kita punya penghasilan, berusaha sehemat mungkin sehingga dapat surplusnya diinvestasikan, hindari hutang. Nah, di situ kita perlu yang namanya kalkulator investasi. Ya kan, jadi kita hitung kira-kira untuk mendapatkan dana pensiun. Yang namanya financial freedom kan definisinya adalah ketika kita punya aset investasi, kemudian return per tahunnya baik dari dividen, kenaikan harga, bunga, deposito dan sebagainya, itu bisa mengcover pengeluaran bulanan kita. Kita baru dikatakan yang namanya bebas finansial. Ada yang bilang harus 4% dari total investasi kita itu bisa mengcover semua pengeluaran kita. Atau kalau dibalik, 1 dibagi 4% sama dengan 25 kali pengeluaran bulanan. Teman-teman, kalau nanti pengeluaran bulanannya 10 juta, gitu ya, 10 juta dikalikan 12 itu kan 120 juta. Kalikan aja 120 juta dengan 25 kali, ketemunya berapa? Kalau seandainya saya kalikan, 120 saya kalikan 25, maka itu akan ketemu sekitar 3M. Nah, 3M ini yang teman-teman pegang. Saya kalau mau financial freedom, itu harus punya setidak-tidaknya 3M. Atau kalau nanti pensiunnya itu masih 20 tahun lagi, ya 3M-nya dijadikan future value dengan dikalikan inflasi. 3M itu setara dengan berapa sih 20 tahun lagi? Misalnya setara dengan 6M. Nah, dari 6M tadi kita hitung nabung rutinnya berapa. Nah, caranya kalau seandainya tidak sampai, ya ditingkatkan, penghasilannya ditingkatkan, diiritkan, hindari hutang,
bayar harga tuh maksudnya ketika yang lainnya itu pada gonta-ganti HP, gonta-ganti mobil, ya teman-teman jangan lakukan itu. Itu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial di sini. Oke, kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Aurelia Pinkan. Selamat siang, saya izin bertanya, berapakah minimal jumlah yang bisa dikeluarkan untuk investasi saham? Apakah nominal Rp50.000 bisa memberikan keuntungan? Oke, untuk saham, personal sendiri ya, seperti yang tadi saya sudah tunjukkan di contoh tadi, kita bisa beli di sekuritas, minimal pembelian saham itu adalah 100 lembar. Kita nggak bisa beli cuma 10 lembar atau 1 lembar. Untuk 50.000 berarti teman-teman hanya bisa membeli saham yang nominalnya itu 500 ke bawah. Dan, tidak banyak saham-saham yang harganya 500 itu yang teman-teman kenal gitu ya. Misalnya kayak BCA, harganya nggak 500, harganya 30.000. BNI, harganya 6.000, BRI, harganya 4.000. Nah, apabila memang teman-teman ingin membeli saham yang teman-teman sudah kenal, ya kemungkinan besar itu akan lebih dari 50.000. Nah, bagaimana kalau ternyata memang nabungnya hanya bisa 50.000? Ya investasilah di reksadana saham kalau menurut saya. Karena di reksadana saham, even ada reksadana saham yang 10.000 pun bisa, gitu ya. Tapi kalau mau secara umum bisa akses yang 100.000 minimal. Dan keuntungannya ya, ini enaknya kita invest di saham dan reksadana saham, mau nomilnya 50.000, 100.000, 1M, 10M, 1T, kalau naiknya itu 10%, ya 50.000-nya naik 10%, 1M-nya naik 10%, 1T-nya naik 10%. Oke. Ya jadi nominal 50.000 atau 1T itu tidak akan memberikan hasil yang berbeda gitu ya dalam segi persentase. Ya jelas semakin besar uangnya ya nominalnya akan semakin tinggi. 10% dari 1T kan beda dengan 10% dari 50.000 gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonim. Selamat sore Pak Dodi, jika membandingkan investasi saham dan emas, manakah yang lebih worth it untuk menjaga nilai rupiah agar tidak terkena imbas inflasi? Oke, sebenarnya investasi ini balik lagi ya, kalau saya prinsipnya bukan membandingkan satu investasi dan investasi yang lainnya. Tapi kalau saya prinsipnya ya, setiap tujuan investasi itu akan punya akan punya instrumen-instrumen sendirinya ya. Jadi misalnya apakah saham sama deposito lebih bagus saham? Ya depends gitu ya untuk apa tujuannya. Nah, untuk emas sendiri biasanya ini digunakan kalau tadi saya mau lihat mengutip dari slide-nya Excel itu lebih ke arah menjaga aset kita. Ya, siapa tahu ketika nanti rupiahnya melemah ataupun dolar melemah, kita masih punya satu aset yang secara universal tetap dihargai gitu ya. Jadi saya tidak merasa emas itu sebagai ya ini mungkin kontroversial ya sebagai instrumen untuk bisa kita gunakan untuk mencapai kebebasan finansial kita. Saya lebih suka investasi di aset-aset investasi yang produktif yang menghasilkan cash flow. Ya tentu saja kalau memang tujuan untuk jangka panjang saya lebih pilih saham gitu daripada emas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari pembelajar, mau nanya Pak, ada yang bilang MLM itu bisa dihitung-hitung investasi, karena jaringannya bisa jadi pendapatan sampai ke masa tua. Gimana menurut pendapat menurut Bapak? Oke, kalau MLM itu menurut saya bukan investasi tapi kerja. Jelas ya, kita bikin network, nggak hanya MLM ya. Misalnya kita pun misalnya di asuransi ataupun di broker gitu ya. Itu yang membangun yang namanya network. Network di mana kita punya agent di bawahnya kita, agent tersebut nanti mencari klien atau closing a deal dan sebagainya, itu menurut saya bukan investasi tapi lebih ke arah kerja gitu ya. Nah, apakah eee, ketika pekerjaan itu pada akhirnya membawa passive income, ya itu sah-sah aja. Karena yang namanya kerja itu tidak mesti kita itu yang jadi orang yang paling harus sibuk ya untuk presentasi ke sana sini ya, bisa bisa jadi itu adalah agent kita. Kita lebih ke arah edukasi ke network-nya kita ataupun ke agent-agent-nya kita, supaya mereka bisa bekerja lebih 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 sukses gitu ya. Sama dengan misalnya kita menjadi direktur, mungkin direktur itu yang tidak datang door to door ketemu dengan orang gitu ya untuk menawarkan produk, itu lebih ke arah sales-nya kita. Tapi direktur itu lebih yang ke arah mengatur supaya karyawan-karyawan kita tuh bisa 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 bekerja dengan optimal sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau menurut saya MLM itu jangan dianggap investasi tapi lebih ke arah kerja gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari
Dari siang Pak Dodi, saya ingin bertanya, jika investasi apakah lebih baik membedakan dalam berbagai portofolio investasi, apa bedanya dengan dijadikan satu saja? Oke, tadi kalau saya mengutip apa namanya yang juga sempat dibahas ya di pertama ya, yang tentang cangkir tadi ya, cangkir mau diisi berbagai macam minuman juga bisa. Kalau seandainya teman-teman gini bedakan. Jadi kalau seandainya misalnya memang hanya mau reksadana saja untuk jadi instrumen investasi itu bisa-bisa aja. Misal, tapi yang perlu dibedakan adalah untuk 1 tahun saya harus tahu ini sebagian proporsi reksadana mana yang nanti dipakai untuk kebutuhan investasi 1 tahun. Ya misalnya di reksadana pasar pasar uang gitu ya dengan nominal sekian. Kita bisa mencatatkan pembukuan kita itu secara terpisah di Excel. Misalnya, oh ya saya semua toleransi risiko saya ini adalah yang kecil semua, jadi semua saya investkan di reksadana pasar uang, mau dana pensiun, pendidikan anak, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sah-sah aja, selama teman-teman bisa memberikan catatan kecil gitu ya. Dari total tabungan reksadana pasar uang saya yang 100 juta tadi, mungkin 30 juta nanti saya pakai untuk traveling, 50 juta nanti saya pakai untuk nyicil DP rumah gitu ya. Sisanya nanti saya pakai untuk apa. Itu sah-sah aja. Dan sekarang aplikasi juga lebih canggih gitu ya. Kita bisa budgeting sendiri dalam satu aplikasi tersebut gitu. Jadi oke-oke aja sebenarnya kalau seandainya mau di satu instrumen. Tapi tolong dibedakan, jangan sampai investasinya di reksadana produknya cuma satu, tapi nggak tahu ini untuk apa aja penggunaannya. Tetap harus ada pencatatannya untuk apa. Baik, terima kasih Pak Dodi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau belum ada pengalaman atau pengetahuan sama sekali, bagaimana praktik terbaik untuk memulai? Ya mulai. Maksudnya ya action untuk memulai itu adalah praktek yang terbaik gitu ya. Jadi gimana caranya? Kalau nggak ngerti sama sekali ya pertama download aplikasinya, aplikasi untuk investasi gitu ya. Untuk deposito sekarang sudah bisa online. Untuk reksadana sekarang sudah bisa online juga pendaftarannya. Untuk sekuritas sekarang juga setahu saya ada yang online gitu ya. Kita nggak perlu datang ke kantornya. Dulu saya di 2013 saya harus datang loh ke kantornya Mirai di Surabaya untuk buka aplikasinya dan sebagainya perlu 2-3 hari. Sekarang saya nggak tahu kalau Mirai ya, tapi ada beberapa aplikasi investasi yang bisa daftar secara online gitu ya. Jadi dengan mulai dulu, coba masukkan misalnya 100.000 dulu, terus kemudian sambil belajar. Saya yakin teman-teman di mahasiswa di UGM ini kalau sudah masuk UGM pasti kan yang bukan yang kaleng-kaleng ya mahasiswa UGM ya, mau di jurusan apapun, mau IPK berapapun gitu ya. Teman-teman yang saya yakin kualitasnya pasti handal dalam belajar gitu ya. Mulai dulu karena kalau seandainya kita nggak mulai-mulai, kita nggak ada apa namanya ikatan dengan investasi kita. Kita nggak ada pressure untuk mulai belajar gitu. Tapi dengan kita mulai, maka kita mau nggak mau ada sesuatu yang kita punyai gitu ya. Harus yang kita urusi sehingga kita akan coba untuk belajar karena kita sudah mulai. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari To The Moon. Siang Pak, jika memiliki tujuan investasi untuk membeli rumah dalam kurun waktu 6 tahun sebesar 1 miliar, apa kira-kira hal yang bisa dilakukan mahasiswa sejak dini? Oke, kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah itu tadi, pertama kita cek untuk bisa mencapai 1 M dalam 6 tahun, itu kan pasti kita nggak bisa punya uang 1 M itu sekejap kan. Kebanyakan dari kita pasti akan mencicil, entah kita menabung setiap bulan, setiap 2 bulan sekali, setiap tahun, dan sebagainya. Langkah paling pertama adalah kita bisa cek dulu, ini visible atau enggak 1 M dalam 6 tahun dengan kondisi pendapatannya kita pada saat ini. Caranya kita gunakan kalkulator investasi. 1 M, untuk mendapatkan 1 M dengan modal 0, terus kemudian kita pasang ya 6 tahun kan berarti kita bisa invest di yang moderat atau agresif ya. Kita set misalnya 8-10% gitu ya. Nah, kira-kira berapa nabung rutin yang perlu kita lakukan, kita butuhkan? Kalau ternyata nabung rutin yang dibutuhkan itu adalah misalnya 20 juta per bulan, masuk akal apa enggak? 20 juta per bulan tadi. Dengan kondisi kita sekarang, bisa enggak kita untuk menyisihkan uang 20 juta per bulan? Kalau seandainya enggak bisa, banyak hal yang bisa dilakukan.
mungkin 1 M-nya itu mimpinya kita tunda dulu, nggak kita lakukan 6 tahun, kita mundurkan ke 12 tahun gitu. Atau cari skema pembiayaan lain, misalnya kita pakai KPR, jadi kita bayar DP-nya aja dengan uang yang kita perlukan. Bisa jadi kita tingkatkan supaya jadi motivasi dengan kita cari side hustle kalau kita sudah bekerja ya, atau kita coba berbisnis gitu ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan kita, impian kita. Tapi harus di-planning-kan terlebih dahulu. Dan sebenarnya yang paling ahli planning ya ini Excel gitu ya, karena dia adalah CFP gitu. Kalau saya sih cuma taunya ya pakai kalkulator biasa, kalkulator finansial biasa gitu, supaya tahu kira-kira gambarannya seperti apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Audi. Saya pernah mendengar tentang value investing, yaitu harga saham kurang dari harga intrinsiknya. Nah, bagaimana ya cara kita untuk menghitung harga intrinsiknya? Terima kasih. Oke, wah ini pertanyaan yang sudah sangat teknis ke saham ya. Uh, Nanti teman-teman bisa cari di internet ya, ada banyak yang menjelaskan, atau nanti bisa coba lihat juga di Ternak Uang. Kalau bagi saya pribadi, yang lebih penting itu bukan menghitung harga intrinsiknya. Ini pekerjaan terakhir. Yang lebih penting itu adalah memastikan apakah perusahaan tersebut punya model bisnis yang bagus, produk-produk yang masih diminati, kemudian punya istilahnya fundamental yang bagus. Apa yang akan menyebabkan perusahaan ini di 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi masih bisa mencetak uang sama kuatnya dengan saat ini, atau bahkan lebih karena dia bertumbuh. Itu dulu PR-nya. Jangan terjebak langsung masuk ke valuasi. Apalagi kalau seandainya bisnisnya itu kita nggak tahu. Itu yang saya pegang ya. Misalnya, saya sama sekali tidak tahu tentang tambang batu bara, ya saya tidak akan coba untuk valuasi perusahaan batu bara. Saya tidak tahu tentang industri bioteknologi, ya saya tidak akan coba untuk invest di sana. Saya tahunya di sektor properti dan konstruksi, karena saya di teknik sipil. Saya ada invest di 2 perusahaan dari 4 perusahaan saya. Bank, saya pernah pakai produknya, dan ini adalah model bisnis yang saya ketahui, ya saya ada invest di 1 bank. Consumer goods, gitu ya, yang produknya terus-menerus dipakai oleh orang-orang, ya saya invest di situ. Nah, harga intrinsik, kalau kita pakai skala 0 sampai 100%, itu bobotnya itu paling cuma 20% dari total pengambilan keputusan kita di investasi. Bisa pakai cara yang sangat simpel, bisa pakai cara yang sampai ribet. Cara simpelnya adalah ketika model bisnisnya bagus dan stabil, kita bisa pakai yang namanya relative valuation. Itu cara yang paling simpel ya. Dengan asumsi perusahaan ini memang sudah stabil gitu ya. Dan 10 tahun lagi akan sama dengan 10 tahun yang lalu. Caranya adalah kita pakai aja misalnya aplikasi untuk kita cek, dia itu dihargai di price to earning berapa sih selama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Misalnya perusahaan ini dihargai di price to earning 15 kali gitu ya, rata-rata. Kadang dia itu dihargai di 10 kali, kadang di 20 kali, kadang di 25 kali, tapi rata-rata 15 kali. Kita bandingkan dengan saat ini. Saat ini ternyata dihargai di price to earning 10 kali. Dan kita tidak menemukan apakah perusahaan ini sedang menurun atau enggak, tapi ya karena lebih ke arah market aja yang lagi pesimis gitu. Ya udah, kita tetapkan kita mau beli di diskon berapa. Misalnya kita mau beli di diskon 30%, ya kita kalikan aja 0,7 dikalikan 15 itu berapa? 10,5 kali. Berarti ketika perusahaan tersebut dihargai di 10,5 kali, kita stop beli. Nah, itu yang sebenarnya saya lakukan gitu ya. Kalau mau cara yang simpel ya, kalau mau cara ribet ya banyak. Bisa pakai discounted cash flow lah, pakai inilah itulah. Tapi kalau misalnya memang perusahaan itu model bisnisnya bagus, ya pakai cara simpel pasti bisa. Karena perusahaan itu kan stabil di masa depan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Aliman. Selamat siang Pak, izin bertanya, apakah dalam berinvestasi saham, lebih baik diletakkan semua pada satu perusahaan atau lebih baik pada sejumlah perusahaan saja? Oke, tujuan dari investasi saham itu kan adalah untuk mengalahkan market, ya kan? Untuk mengalahkan market berarti kita harus beda dengan market. Apa sih karakteristik dari market? Karakteristik dari market itu adalah diversified. Artinya IISG itu kan 700 perusahaan kan isinya kan. Dan market itu kan ada harga yang mahal, ada harga yang murah gitu ya. Nah, bagi saya kalau memang tujuannya itu adalah ingin mengalahkan market, ya otomatis kita harus beda dengan cara kita hanya fokus ke saham-saham yang kita rasa punya kemungkinan untuk menghasilkan return yang tinggi. Perusahaan yang bagus, dibeli di harga yang murah,
itu probabilitas menghasilkan return yang tinggi itu sangat besar. Dan seberapa concentrated-nya saham itu, kalau menurut saya setidak-tidaknya kita punya 3 sampai 5 saham dari mungkin sektor yang berbeda-beda gitu ya, misalnya consumer goods, banking, ataupun yang sekarang ini teman-teman misalnya di teknik ya mungkin yang terkait dengan apa yang teman-teman dalami di prodinya teman-teman pada saat ini. Jadi menurut saya kalau satu saham terlalu riskan gitu ya, tapi kalau terlalu over diversified, kok ya lebih baik investasinya di reksadana saham aja. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonymous, adakah reksadana yang Pak Dodi rekomendasikan, entah itu aplikasi atau web? Berarti ini bukan reksadana ya, karena reksadana mau dibeli di web manapun tetap bisa-bisa aja. Jadi ini beda kalau kita misalnya ke Indomaret atau ke Alfamart, mungkin harga sabun Dettol itu beda di Indomaret sama Alfamart. Teman-teman kalau mau pakai aplikasi apapun, misalnya Bibit, Bareksa, Tanam Duit, iPod, dan sebagainya, kalau reksadana yang dibeli itu adalah reksadana yang sama persis namanya di jam yang sama, itu akan dapat harga yang sama juga. Jadi aplikasinya selama terdaftar di OJK, kemudian teman-teman coba lihat aja reviewnya dari influencer ataupun dari rating di dalam aplikasi tersebut, dan browsing-browsing tidak ada masalah dalam pencairan dana ataupun apa, ya silakan aja dipakai gitu. Kalau saya pribadi, saya pernah nyoba 3 dan tiga-tiganya oke. Bibit oke, iPod oke, Bareksa oke. Karena intinya itu bukan kita di aplikasinya, tapi di reksadana yang kita beli. Gitu kurang lebih. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Dodi, gaji saya kecil, hanya bisa membeli saham 1 lot per bulan, which is 300.000. Menurut Pak Dodi gimana? Apakah saham sudah menjadi pilihan yang tepat? Sebenarnya yang kita perlukan tadi adalah jangan kita langsung masuk ke instrumennya dulu, tapi kita harus lihat 300.000 tadi itu untuk ditarik kapan sih? Kalau ditariknya memang tidak ada kebutuhan jangka pendek karena sudah tercover semua dan akan digunakan untuk jangka waktu 5 tahun, ya oke, investasi di saham. Nggak ada masalah. Mau 300.000, semuanya kan pasti start dari yang kecil dulu. Selama 300.000 tadi nggak dipaksakan masuk ke saham-saham yang kalian tidak kenal ya, karena memang tidak banyak saham yang di harga 3.000 tadi, kan 300.000 kan berarti kan 3.000 harga per lembarnya. Yang mungkin teman-teman kenal gitu ya, saham-saham yang teman-teman kenal mungkin harganya lebih dari 5.000 gitu. Oke-oke aja, atau mungkin opsi lain invest di reksadana saham. 300.000 bisa dapat sekumpulan saham-saham yang bagus di sana. Pastikan dulu memang dananya dipakainya lebih dari 5 tahun. Kalau enggak 5 tahun ya jangan di saham. Baik, karena keterbatasan waktu, maka ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari Rofik. Untuk platform sekuritas atau vintage yang nyaman untuk pindah-pindah dana dari reksadana ke saham apa ya, Pak? Coba dicari aja yang perusahaannya tersebut itu punya lisensi sebagai sekuritas dan punya lisensi sebagai agen penjual efek reksadana. Ada beberapa kok. Setahu saya Mirai selain dia punya aplikasi untuk jual beli saham, sekuritas, dia juga dapat izin sebagai penjual reksadana. Meskipun saya tidak tempatkan reksadana pasar uang saya di Mirai ya. Itu satu. Kemudian kalau nggak salah ada Ajaib. Ajaib itu bisa di reksadana, bisa di saham. Kemudian ada iPod. iPod juga bisa di reksadana, bisa di saham dalam satu aplikasi. Jadi teman-teman silakan aja cari yang punya lisensi sama sebagai sekuritas maupun punya lisensi sebagai penjual reksadana. Dan biasanya bisa jadi satu aplikasi untuk invest. Karena waktu yang singkat, maka sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Jadi dari materi yang disampaikan Pak Dodi, dapat kita simpulkan bahwa kita harus memulai investasi sejak muda karena kita masih memiliki energi dan waktu untuk belajar, walaupun uang masih belum sebanyak ketika kita sudah dewasa nantinya. Tujuannya agar ketika kita tua, kita bisa menikmati masa pensiun dengan kekayaan yang cukup. Terima kasih Pak Dodi yang sudah mau ngisi pada pematerian sesi 2.